masalah Gunung Parung. Gunung Parung dulu lah satu persatu. Masalah gunung yang saya miliki. Gunung yang saya miliki itu ada 111.000 hektar. Ya. Parung hampir semua itu tanah klien saya. Ya. Itu baru Fairponding nomor 9 dan nomor 3. Bisa dicek di BPN. Ya. Fairponding nomor 3 dan nomor 9, Persil 37 dan 39 itu jumlah totalnya 110.000 hektar. Ya, dan itu sudah ada surat penetapan dan putusan pengadilan. Artinya siapapun yang bangun rumah di situ, siapapun yang bangun perumahan di situ, siapapun berkegiatan di atas tanah saya akan saya gugat. Ya, karena saya mendapatkan separuh dari 110.000 hektar tanah tersebut dari klien saya. Ya, yang bernama Raden Ngabe, cucu dari Raja Banten. Ya. Itu salah satu fee saya, fee lawyer. Ya, fee lawyer saya dari cucunya Raden Ngabe. Ya. Jadi silakan dicek di pengadilan, ya, silakan dicek di BPN, di situ sejarah tanahnya ada. Ya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960. Mereka Fairponding, hidup, penetapan ada, semua lengkap. Ya, jadi jumlah totalnya 110.000 hektar sampai ke Jasinga. Makanya kenapa di Parung itu banyak perumahan-perumahan yang nggak laku, banyak perumahan-perumahan yang nggak bisa dijual karena alas haknya salah. Gitu loh. Sampai sekarang banyak perumahan yang akan saya somasi. Gitu. Makanya yang beli rumah tanah di Parung itu hati-hati. Itu masuk dalam giriknya klien saya. Sepanjang jalan Parung. Gitu. Nah, saya bilang di Parung itu segera. Kemarin juga saya udah survei gunung kami, gunung yang ada sawitnya, dulu dikelola oleh PT PN 8. Ya sawitnya sudah gak produktif sekarang. Saya bilang nanti akan saya tebang. Saya lagi nyari investor, saya sudah ketemu dengan Wakil Menteri kemarin. Ya coba berbicara dengan Pak Nusron Wahid. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan lahan untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan programnya Pak Prabowo. Ya, yang dekat dengan Jakarta. Jadi nggak mesti harus ke Kerawang, nggak mesti harus kemana. Jadi gunung itu kita jadikan lahan untuk menjalankan program-program ketahanan pangannya Pak Prabowo. Jadi, saya sudah ketemu dengan Wakil Menteri kemarin. Gitu. Kalau untuk gunung itu ya, kalau untuk gunung itu tanahnya sudah lengkap, izinnya sudah lengkap, putusan pengadilan sudah lengkap, semuanya sudah lengkap. Jadi kalau saya berbicara itu nggak mau omong kosong, ngapain? Sekelas saya sudah mau doktor begini ngomong kosong. Buat apa? Apa untungnya omong kosong? Hah? Gitu. Yang kedua, masalah gunung uranium, ya, yang saya bilang di Bima, di PT di kawasan Onto, ya di HUU. Itu menurut penelitian orang-orang, ya menurut penelitian profesor-profesor ahli geografi, ya ahli apa? Ahli, pokoknya ilmu penelitian sepertilah yang meneliti tentang isi perut bumi. Itu 2 juta metrik ton isinya dari satu kecamatan saja, HUU namanya. Ya, di Dompu. 2 juta metrik ton uranium itu diumumkan oleh Pak Jokowi, isinya emas dan uranium. Tapi lebih kentalnya uranium sebenarnya. Karena harga uranium itu 1000 kali lipat dari harga emas. Nah, kalau uranium itu diakumulatif menjadi rupiah, ya, dengan 2 juta metrik ton, itu bisa menghidupi masyarakat dunia, sedunia ini selama 1000 tahun. 2 juta metrik ton, bukan 2 juta ton, 2 juta metrik ton. Ya, 1 metrik ton itu 1000. Wah, pokoknya udah mega billion, mega apa yang gue mikirnya kalau duit gitu. Ya. Itu gunung milik masyarakat Bima dari Kesultanan Bima dan Dompu. Ya. Masyarakat Dompu dan Bima dan harus merasakan mereka. Jangan hasilnya diambil ya kan oleh pemerintah tapi masyarakatnya miskin. Gitu loh. Saya sebagai cucu sultan ya merasa miris kalau masyarakat saya, kalau kata orang Padang, tikui mati di lumbung, tikus mati di lumbung. Gitu, ada lumbung padi tapi tikusnya mati. Ada tambang emas tapi warganya miskin. Bayangkan, satu kecamatan saja di HUU, ya, bisa menghidupi 1000 tahun, selama 1000 tahun orang masyarakat dunia. Tidak ada alasan masyarakat Bima dan Dompu untuk miskin. Dengan harta kekayaan yang diwarisi oleh leluhur saya, Sultan Bima. Gitu loh. Kenapa saya bilang leluhur saya? Karena Fairpondingnya sudah saya cek semua atas nama Raja Bima. Ya, semua Fairpondingnya, hampir separuh Pulau Sumbawa itu Fairpondingnya atas nama kakek buyut saya, Raja Bima.
Saya sudah cek semua. Makanya saya berani berbicara. Gitu. Saya ini orang kaya, Pak. Cucunya Sultan Bima. Gitu. Yang saya gaungkan sekarang ini bukan buat kepribadian saya. Buat masyarakat saya, orang Bima dan Dompu. Gitu. Makanya saya teriak, orang Bima dan Dompu nggak boleh miskin. Karena dia diwarisi oleh buyut saya sebagai Sultan Bima. Itu gunung-gunung, tanah-tanah yang berisi emas dan uranium. Itu baru satu kecamatan, Pak. Belum lagi di Sape, Lambu. Belum lagi di... Wah, pokoknya udah banyak. Gitu. Jadi bukan menghayal saya. Ini cerita berdasarkan penelitian secara empirik. Gitu loh. Ada dasarnya saya berbicara. Dan tokoh-tokoh nasional, profesor ahli penelitian perut bumi, itu sudah berbicara. Gitu loh. Dan kita nggak bisa bercanda. Jokowi saja sudah berbicara. Jokowi sudah mengatakan ada 2 juta metrik ton emas dan uranium di Dompu. Bayangkan. Di Bima ada 19 kecamatan. Di Dompu ada berapa kecamatan? Satu kecamatan saja bisa membiayai masyarakat dunia 1000 tahun. Bagaimana kalau kecamatan lainnya di dalam perut buminya? Isinya, wah, gue nggak bisa mikir tuh. Hah? Jadi kalau masyarakat gue nih susah, miskin, orang Bima miskin, gue akan teriak. Gitu loh. Gue nggak terima karena masyarakat gue ini bisa miskin. Ya, perut bumi, emasnya digali oleh orang, tapi masyarakatnya masih miskin di sekitarnya. Gue nggak terima gitu loh. Nah, gue sebagai anak cucunya Sultan berteriak, tolong sejahterakan rakyat saya. Tolong sejahterakan rakyat saya yang ada di Dompu dan Bima. Jangan sampai rakyat Bima melarat. Jangan sampai rakyat Dompu melarat. Hanya itu aja permintaan gue. Kira beda dengan kata gunung. Gini loh. Kan gini, kita juga nggak bisa nyalain Bang Hotman. Bang Hotman ini kan dia lagi membranding diri dia biar dia laku sebagai pengacara gitu loh. Kalau dia nggak branding diri dia nggak bakal laku jadi pengacara gitu loh. Walaupun dia paksain entah Lamborghini-nya kredit, ya kan, entah berliannya dia cicil kan gitu. Yang penting dia punya penampilan yang eksklusif, dipandang hebat gitu loh. Atau dia beli cash kan itu mana tahu kan gitu. Artinya kita biarkan aja Bang Hotman begitu. Itu urusan pribadi dia. Dan sekarang gue saling saut-saut dengan Bang Hotman. Bukan gue mengejek dia, tapi gue lagi pegang kuasa. Ya inilah cara kami bekerja. Gitu. Gitu. Jadi bedanya Bang Hotman sama Bang Firdaus apa? Perbedaan dalam talentanya lah intinya. Kalau Bang Hotman ngomongnya kan masih ngaco masalah hukum, ya kan? Kalau debat sama gue pasti kalah kan gitu. Bedanya sama gue kalah pinter aja kalau masalah hukum, tapi kalau masalah brainwash apa segala, dia lebih lumayan lah di atas gue dikit gitu. Tapi kalau masalah otak jagoan gue, pinteran gue kalau masalah hukum, bicara masalah hukum. Makanya gue minta sama TV, debatlah gue sama Hotman gitu loh. Kasih materi hukumnya apa gitu. Dia suruh debat sama gue. Gitu. Itu aja kalau menguji cara